Usiamu 50 tahun. Kau masih ingin menceraikanku? Sebarkan saja. Apa kau masih mau punya muka? Meng Wei Guo, aku sudah mentoleransimu selama 30 tahun. Bahkan jika aku mati, aku juga ingin bercerai. Kau ingin mati, kan? Aku akan membantumu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau pasti nonton di TV. Kenapa kau gemetar? Keluar dari sini. Cepat, cepat, cepat. Hei. Buah-buahan sangat mahal sekarang. Apa kau pantas memakannya? Penyakit kecil ini. Kau hanya periksa. Dan habiskan begitu banyak uang? Kau wanita pecundang. Cepat pulang. Suntikan apa? Suntik cepat. Ayo bangun Pak. Bawa diri. Lepaskan dan bangun. Hanya kau tidak berhak meminta cerai dariku. Waktu masih mengajukan banding? Bagus, bagus, bagus. Kalau mula rumah ini milikku, ku akan menghasilkan uangnya. Jangan dia harus sambil speser pun. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa hidup tanpaku. Karena kau sudah bercerai, keluar saja dari rumahku. Bu, Jingyao dan aku, kami akan bertunangan. Dia adalah putri dari grup Lin. Jika dia tahu tentang perbuatan memalukanmu, apakah dia akan menikahiku? Ya, Bu. Kau terlalu egois. Aku tadinya mau minta bantuanmu mengurus anak-anak. Serius, apa yang kau pikirkan? Kau ditanggung ayahku seumur hidup. Kau parasit seumur hidup. Kau bilang kau meninggalkan ayah. Bagaimana kau hidup? Tenang saja, aku akan kelaparan sampai mati. Itu tidak akan menghambatmu. Bu, kau meninggalkan ayahku. Kau akan kelaparan sampai mati. Dia tidak akan bisa bertahan sebulan. Dia pasti akan kembali berlutut memohon padaku. Halo Ketua. Pak Jiang ada masalah. Kakek tersesat lagi. Kirim semua orang untuk mencari. Saya segera ke sana. Kau mencari mati orang tua. Tolong seseorang. Tuan Tua, Anda baik-baik saja. Tuan Tua. Ups. Obatku. Terima kasih, Nak, Pak Lisa. Ya, Ina. Saya bukan gadis lagi. Di mana Anda tinggal, Tuan? Saya akan mengantar Anda pulang. Saya tidak percaya Anda sendirian. Di sebelah sana. Baiklah, saya antar Anda ke sana. Cepat pergi. Apa kau tidak tahu jati dirimu? Beraninya kau membuatku menunggu? Sesuatu terjadi di jalan. Aku dengar dari Zijun kau sudah bercerai. Itu masih berguna bagi kita? Kau dan Pak Jiang akan kencan buta besok jam 10 pagi. Dapatkan Pak Jiang dalam 3 hari. Nikahi dia. Saya baru saja bercerai.
Bu, dengarkan aku. Pak Jiang bekerja sebagai tukang listrik di tempat Jiang. Ayah Jingyao kebetulan punya proyek, ingin bekerja sama dengan Jiang. Jika kau bisa menikahi Pak Jiang, ini jalan kita melalui keponakannya. Jumlah keluarga Lin dan keluarga Jiang bisa punya hubungan baik. Yang terpenting adalah putra kecilmu. Aku bisa bertunangan dengan Jingyao dengan lancar. Ini berguna bagi keluarga Lin kita. Ini keberuntunganmu, Coco. Bu, jika aku tidak bisa bertunangan dengan Jingyao, aku. Tidak, tidak. Aku pergi. Ini gadis yang menyelamatkan hidupku. Aku menemukan istri untukmu. Kamu harus menikah dengannya. Oh ayah zaman sekarang ini, kenapa kita masih melakukan pernikahan yang diatur? Dokter berkata, Tuan tua, saya tidak akan hidup beberapa bulan lagi. Baiklah, aku akan pergi. Bagus. Ketua Anda yakin ingin mengganti Pak Jiang? Bertemu Nona Song untuk kencan buta. Hanya sekadar menjalankan tugas. Hanya sebuah bantuan untuk kakek. Apakah Anda Pak Jiang? Ya silakan duduk dan bicara. Sejujurnya mereka adalah putra-putraku. Biarkan aku datang untuk berkencan denganmu, agar keluarga Lin dan keluarga Jiang bisa bekerja sama. Jika Anda keberatan, saya pergi sekarang. Dia jujur. Tidak heran kakek itu jatuh pingsan. Dia bisa membantu. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu keponakanku saat aku pulang. Biarkan dia memberikan proyek itu kepada Lin. Benarkah? Terima kasih. Kalau begitu, aku akan membelikanmu minuman. Tuan, Oh maaf. Tuan, saya ambilkan kertas untuk Anda. jika Anda terbakar, saya akan mengantar Anda membeli obat. Jangan sampai terinfeksi. Jangan sentuh lukanya akhir-akhir ini. Jangan kompres dengan es. Ayo kita menikah. Minghua meskipun kali ini izinnya agak mendadak. Tapi jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik seumur hidupku. Kau lihat, hari ini adalah hari yang baik bagiku. Kenapa aku menangis? Aku akan kembali dan bersih-bersih dulu, menyiapkan hidangan, mengundang anak-anak untuk merayakannya bersama. Baiklah. Aku hampir tertangkap. Aku akan membiarkanmu menyelidiki. Bagaimana penyelidikannya? Sudah ditemukan ketua setelah Nyonya dan Tuan Meng bercerai, dia tidak hanya tidak mendapatkan sepeser pun, tapi juga diusir dari rumah. Saat ini menyewa rumah. Pergi beli rumah. Oh ya, beli yang lebih kecil. Aku tidak bisa membiarkan Nyonya mengetahui identitas asliku. Tidak. Yao Yao dan aku sibuk menyiapkan pesta pertunangan. Jangan lupa, bicara dengan Lao Jiang kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Jiang. Zijun, Bu, kau menikah lagi dan mendapatkan tukang listrik. Apa kau malu? Tidak apa-apa, kita rayakan sendiri saja. Bagus. Oh, putraku akhirnya belajar berbelas kasih. Ayah, Sekretaris Liu pasti mengambil ini diam-diam untukmu. Siapa yang menyuruhmu menghentikanku? Menantu perempuanku datang menemuiku. Oh ya, kau menikah. Apa yang harus kuberikan pada menantu perempuanku? Ayah, begini saja. Bayar saja, langsung 50 juta terlihat sedikit sekali. Ups.
Ayah, kau akan menakutinya. Lagi pula, aku bilang padanya aku ini tukang listrik. Kau mencoba menipuku pada awalnya. Benarkah begitu? Tidak menyangka kau menyukainya. Sekarang kebohongan ini kau tidak tahu cara menanganinya. Ayah, aku sudah memikirkannya. Di pesta pertunangan Putra Minghua, aku akan memberikan itu, proyek 1 miliar kepada keluarga Lin, sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana menurutmu? Menurutku tidak apa-apa. Sayang. Sakit. Ya, pelan-pelan. Sisi ini. Yao Yao, ku dengar Jijun bilang kau hamil. Ini hadiahku untukmu. Terima kasih, Bu, Bu. Apa itu? Ini sepatu datar yang kubuat sendiri untukmu. Biasanya aku memakai semua Gucci dan Hermes benar-benar jelek membuatku muak. Ibumu sengaja membuatku jijik benar atau tidak? Tidak dengarkan penjelasanku, itu tidak benar. Membawa pulang segala macam orang sembarangan? Usir dia dari sini. Pergi? Ini semua salahmu, sayang. Dengarkan aku ya. Keluarga Lin tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang. Aku ingin memanfaatkan pesta pertunangan kita. Biarkan ibuku bersama Lao Jiang dan keponakannya pergi bersama. Kamu pintar. Katakan padanya, biarkan dia menyiapkan sesuatu yang berharga. Berpakaian rapi, jangan memakai pakaian lusuh sepanjang hari. Itu mempermalukan keluarga Lin kita. Jangan khawatir, sayang. Kenapa kau membawaku ke sini? Minggu depan, pesta pertunangan Zijun dan Jingyao. Kau tidak bilang kau ingin memilihkan satu untuk menantu perempuan. Hadiah yang layak. Ya, Toko perhiasan ini cukup bagus. Ayo masuk dan lihat-lihat. Nyonya Wang, ini gaya baru kami tahun ini. Anda bisa melihatnya. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Kami adalah perhiasan Jiang harga mulai 10.000. mahal sekali. Perhiasan di bawah 100.000 hanya tingkat pemula. Jika tidak mampu membelinya, jangan dilihat. Penjualan Jiang beginikah caramu memperlakukan pelangganmu? Ya, selama kamu punya uang, kamu adalah Tuhan aku, bahkan bisa berlutut untuk melayanimu. Orang miskin sepertimu tidak mampu membelinya. Membuang-buang waktuku. Aku bicara tentang toko perhiasanmu. Bisakah kau menetapkan ambang batas? Jangan biarkan siapapun masuk. Menurunkan levelku. Nyonya Wang, tolong jangan marah. Akan kuusir mereka. Satpam, usir mereka. Di mana manajer Anda? Panggil dia, aku ingin tahu siapa yang berani bikin masalah di sini. Ini aku. Ketua. Ketua, Oh, aku salah orang. aku baru saja mengatakannya. Kau seorang tukang listrik, bagaimana mungkin dia ketua? Bibi. Kau terlalu banyak menonton drama pendek. Kau terlalu banyak menonton drama pendek. Ketua dia aku masih seorang wanita kaya. Maksudnya? Diam. Kenapa kau diam saja? Tingkatan mereka apa? Layakkah kau pergi ke toko yang sama denganku? Manajer. Jika kau tidak mengusir mereka hari ini, maka aku akan membatalkan kartuku. Memang tidak layak. Usir. Sialan. Mengejar orang yang salah. Aku bicara tentang dia. Kenapa kau membiarkanku pergi? Mulai bersihkan sekarang, tidak ada yang boleh masuk toko. Pilih saja. Aku akan bayar apapun yang kau pilih. Kau seorang tukang listrik, perhiasan termurah di sini, cukup untuk gaji beberapa bulan. Ayo pergi. Nyonya Anda adalah pelanggan ke 10.000 toko kami, semua perhiasan di sini gratis. Manajer, tidak punya aturan seperti itu. Diam, aku bilang iya. Pilih konanya. Aku mau yang ini. Aku memberimu. Ini senilai 1.700. Berapa 1.700? 1.700 yuan. Ini senilai 1.700 yuan. Ayo, aku akan mengajakmu belanja baju. Manajer, ini hati merah muda nilai. 17 juta dolar hanya satu di dunia. Aku hampir mati karenamu. 17 juta dolar itu tidak ada apa-apanya. Seluruh keluarga Jiang miliknya. Apa maksudnya?
Buka mata anjingmu, buka situs web resmi perusahaan, 2 orang tadi, ketua dan istrinya, kau dipecat. Halo Bapak Ketua. Jangan sapa saya. Pergi, bawakan 2 setel pakaian untuk kekasihku. Bagian penjualan di sini. Dia cukup sopan pada kita. Mungkin kualitasnya lebih baik. Tahu minggu sesuatu terjadi di perusahaan, saya mungkin perlu menanganinya. Kamu pesan acara pernikahan dulu. Saya menyusul. Oke. Biarkan Bapak Jiang dari Departemen Pemasaran pergi ke pesta pertunangan Lin. Katakan padanya, proyek 100 juta itu diberikan kepada keluarga Lin. Oh, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Saya pergi dulu. Nyonya Lin, di mana ibu mertuamu? Kenapa tidak terlihat? Nyonya Lin sang ibu mertua, dia orang yang cakap. Bercerai di usia 50. 1 bulan setelah bercerai, dia menemukan pria lain. Nyonya Lin, ibu mertuamu benar-benar memalukan. Aduh, dia sangat merepotkan. Biar ku beritahu, jangan undang dia ke acara seperti ini. Jika dia datang, dia hanya akan membawa aib bagi keluarga Lin. Ibu dari pihak pria telah tiba. Dia benar-benar berani datang. Sekarang akan jadi seru. Anggun temperamen. Dia mengenakan rancangan terbaru, custom made Jiang's. Terbatas jumlahnya secara global. Aku mengantre sebulan dan masih belum bisa membelinya. Dia benar-benar membelinya, Nyonya Lin mertua perempuanmu menikah lagi. Bukankah dia menikah dengan seorang teknisi listrik? Bagaimana dia bisa membeli barang semahal ini? Apakah ini perlu? Tentu saja palsu. Sorotan diriku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku ditekan oleh orang udik yang menikahi teknisi listrik miskin? Ya, ini pasti kelas A. Statusnya yang rendah. Apakah juga cocok untuk haute couture Jiang? Seorang wanita yang menikah kedua kali, dia juga bisa datang ke pesta pertunangan. Ini sial. Ibu mertua. Ibu, kau tidak punya uang. Kenapa memakai pakaian palsu? Tamu-tamu di sini hari ini semuanya orang kelas atas. Kau sudah mempermalukanku. Ini dibeli oleh paman Jiangmu. Di mana dia? Bukankah kau meminta keponakannya datang kemari? Aku beritahu kau. Proyek itu semua bergantung pada Bapak Jiang. Paman Jiangmu yang bicara soal proyek itu. Dia adalah teknisi listrik miskin. Apa yang dia tahu tentang proyek? Keponakannya hanya perlu datang. Tunggu Bapak Jiang datang usir ibumu. Memalukan sekali. Waktunya bertukar hadiah, Bapak Lin. Saya memberi mereka 20% saham Lin. Wow, Bapak Lin, ini masalah besar. Haha, ya. Saya memberikan sebuah villa di Mid-Levels Bay. Villa di Mid-Levels Bay 1 unit senilai puluhan juta. Hadiah mereka sangat berharga. Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan milikku. Ibu mertua, apa yang kau berikan untuk anak-anak? Tidak datang ke sini secara khusus, hanya makan dan minum gratis. Aku, bagaimana cara memberi hadiah terlalu murah untuk dijual. Hati merah muda senilai 17 juta. Bisa membeli 10 kompleks villa mewah, hanya ada 1 di dunia, tidak ada pasarnya. Hati merah muda biar kulihat pasti kelas A. Tukang listrik miskin ini, mampukah dia membeli hati merah muda? Lelucon 17 juta dolar, kurasa itu uang arwah. Berapa harga benda ini? Cedo 700 yuan. Aku bertunangan dengan putramu. Kau memberiku yang palsu. Ini bukan palsu. Ini yang dibeli paman Jiang dan aku di toko Jiang. Ibu, kau keterlaluan. 1.700 yuan. Siapa yang kau permalukan? Perhiasan yang dipakai anjingku saja bernilai ratusan ribu. Kalau tidak mampu, jangan memberikannya. Penampilan yang menyedihkan. Jinggyao. Anakku.
Jika putriku keguguran, aku ingin kau dikubur bersamaku. Song Minghua, kau datang ke sini sengaja untuk mengacaukan pesta pertunangan kami, benar? Yao Yao. Pergi sana. Wow, Tuan Jiang datang. Cari seseorang untuk membersihkannya. Tuan Jiang Tuan Lin ketua kami berkata, proyek 1 miliar diberikan kepada keluarga Lin sebagai hadiah pertunangan putrimu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Ketua Jiang. Terima kasih juga. Tuan Jiang, Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan Jiang, hari ini adalah pesta pertunangan putriku. Mohon berkenan hadir, tinggallah untuk makan malam. Tidak, saya ada urusan lain. Tuan Jiang, silakan datang lagi nanti. Tuan Jiang, bibi Anda. dia adalah kerabat kami, ibu dari menantu. Kita akan menjadi kerabat mulai sekarang. Anda tinggal saja. Nyonya Lin, kalian salah paham. Saya tidak mengenalnya. Tuan Lin Jiang dan Lin terus bekerja sama. Tapi kamu mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi bibi saya untuk membangun hubungan. Saya tidak terlalu suka. Tuan Jiang, dasar jalang beraninya kamu berpura-pura kerabat Tuan Jiang. Apa dia gila? Dia berpura-pura menjadi bibi Tuan Jiang. Bagaimana keluarga Lin bisa terlibat masalah? Kerabat yang tidak tahu malu seperti itu. Saya tidak. Semua sudah terbongkar, masih saja keras kepala. Sudahlah. Saya benar-benar tidak. Kalau tidak percaya, tanya saja Yao Yao. Yao Yao yang meminta saya menikahi Pak Jiang. Biarkan Tuan Jiang membantu membangun proyek senilai 100 juta. Yao Yao, beritahu semua orang ini karena Paman Jiang proyek ini akhirnya disetujui. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Omong kosong apa maksudmu? Saya akan beritahu Anda kebenarannya. Saya dan Ketua Jiang adalah teman lama. Jadi dia memilih kami untuk bekerja sama dengan Lin suami Anda yang payah. Dia itu orang macam apa? Dia bahkan tidak pantas membawa sepatu Ketua Jiang. Disukai oleh Ketua Jiang, keluarga Lin ini akan melambung tinggi. Tuan Lin, jika kamu sukses besar, jangan lupakan satu sama lain. Ya Lin, lain kali saya bertemu Ketua Jiang, kamu harus lebih mendukung saya. Oke, berhentilah membual. Suami kedua Anda hanya seorang teknisi listrik miskin. Seberapa mampu dia? Bisakah Jiang memuluskan kesepakatan 100 juta dari Jiang ke Lin? Sudahlah. Zijun. Kamu melakukan kesalahan. Jangan membebankannya pada Yao Yao. Zijun, belum lama ini kamu menemui ibuku mengatakan Yao Yao meminta saya menikahi Pak Jiang untuk membantu keluarga Lin membangun hubungan. Pergi. Berani bicara omong kosong lagi, akan ku cabik mulutmu. Yao Yao. Anakku. Dasar jalang. Kembalikan anakku. Yao Yao. Kembalikan anakku. Yao Yao. Yao Yao. Minghua, aku terlambat. Lao Jiang katakan padanya aku tidak berbohong. Bapak Jiang benar-benar keponakanmu kau yang memperkenalkan 100 juta proyek untuk keluarga Lin. Apa kau tuli? Ayahku baru saja bilang Ketua Jiang adalah teman lamanya. Itulah sebabnya keluarga Lin menegosiasikan proyek ini. Suami keduamu. Tapi seorang teknisi listrik, hidupnya mustahil bertemu Ketua Jiang. Kalau tidak, bagaimana bisa Ketua Jiang memberikan proyek 100 juta sebagai hadiah pertunangan untuk Nona Lin? Minghua, jangan khawatir, ketidakadilan yang kau alami malam ini akan kubalas semuanya untukmu. Wah, juga berperan sebagai presiden yang mendominasi, haha. Aduh, menakutkan sekali. Apa yang mau dilihat? Kau buktikan kalau Bapak Jiang adalah keponakanmu. Punya kemampuan untuk memperkenalkan proyek 100 juta diberikan kepada keluarga Lin begitu saja. Hahaha, aku bilang Ketua Jiang adalah temanku. Apa kau mau aku menelepon? Minta Bapak Jiang datang kemari. Bagus. Kalau begitu aku merepotkanmu, Bapak Lin. Bapak Lin memanggil Bapak Jiang untuk datang mempermalukannya habis-habisan. Bapak Jiang pasti sibuk. Saya punya waktu menjawab telepon. Oh ya. Kalau tidak, aku akan bertindak. Kau pikir kau siapa? Jiang Yiming, kau punya 10 menit untuk datang ke keluarga Lin. Ambil ini. Hahaha, lucu sekali. Cari saja seseorang untuk berpura-pura menjadi Bapak Jiang. Mana mungkin 2 orang tidur di satu ranjang. Hahaha, kalian berdua menderita gangguan delusi. Aku baru saja mengatakannya. Kau tukang listrik yang payah.
Bagaimana mungkin aku mengenal Bapak Jiang pengunjung? Usir mereka berdua. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Ketua. Ketua. Jiang Yiming, katakan pada Tuan Lin kontrak antara Lin dan Jiang dibatalkan. Hei, kau ini siapa? Kontrak yang dibuat oleh Ketua Jiang batal kalau kau bilang batal. Tuan Jiang, silakan duduk di sana dan istirahat dulu, aku akan menanganinya. Proyek kerjasama antara Tuan Lin Jiang dan Lin dibatalkan. Apa? Apa yang dibatalkan? Ibu. Dia benar-benar ketua Jiang. Kalau begitu bukankah kita mati? Kau ikuti mereka. Ya. Oh ayah, maksudmu ketua Jiang palsu? Tentu saja. Dengan sikap Ketua Jiang, bagaimana mungkin dia menyukai seseorang berusia 50-an, seorang wanita bercerai? Suami, bukankah kau tukang listrik Jiang? Mengapa Tuan Jiang memanggilmu ketua barusan? Oh, baiklah, begini ceritanya. Sebenarnya bagaimana? Aku bertanggung jawab atas toko seluruh markas Jiang, jadi Yiming mereka memanggilku ketua dengan bercanda kan? Keponakan tertua. Keponakan tertua, oh benar. Nama panggilan untuk paman dan keponakan kami dipanggil dengan bercanda. Begitu. Kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wali kota Oh Bibi, aku menyetir ke sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Oke? Dia berani-beraninya berpura-pura menjadi ketua Jiang nyali orang tua ini benar-benar tidak kecil. Dia benar-benar nekat berani-beraninya berpura-pura menjadi ketua Jiang benar. Ayah, dia membuat kita rugi 100 juta. Dan merusak pesta pertunangan saya. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Jangan terburu-buru, dalam sebulan lagi adalah hari peluncuran produk baru grup Jiang. Ketua Jiang akan datang sendiri untuk memotong pita. Pada saat itu, aku ingin Jiang Yiming dan tukang listrik bau ini mati sia-sia. Kakek hasil pemeriksaan fisikmu bagus. Semua indikator fisik normal, jangan khawatir. Artinya saat orang bahagia, mereka merasa segar, aku bahagia. Maka indikatornya akan normal. Minghua, bertahanlah, ini akan segera datang. Pergi periksa. Mengapa menantu perempuanku terluka? Untungnya kau hanya luka ringan. Tidak ada tulang yang patah. Kemari. Aku akan memberimu obat. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Nikahi aku seharusnya merawatmu dengan baik. Salahkan aku hari ini. Itulah sebabnya kau terluka. Ini bukan salahmu. Keluarga Lin kaya. Kita miskin. Kita yang mendekati yang berkuasa. Selama Yao Yao dan Zijun baik-baik saja, tidak masalah bagiku menderita sedikit ketidakadilan. Kau hanya memikirkan anak, kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Penyakit kecil ini, kau menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk pemeriksaan. Kau tak benar-benar pecundang. Kenapa kau menangis? Apakah aku terlalu agresif? Membuatmu tidak nyaman? Tidak, tidak. Kau terlalu baik padaku. Nikahi aku. Aku tidak baik padamu. Untuk siapa lagi aku baik? Keluarga Lin beraninya kau menindas keluarga Jiangku. Hari ini, aku sudah bilang pada menantu perempuanku, identitas Xiao Hang. Lihat keluarga Linnya. Beraninya dia memandang rendah orang lain. Pergi. Nikahi aku. Aku tidak baik padamu.
Untuk siapa lagi aku baik? Mama, Li Shuai, dia akan membunuhku. Li Shuai, apa yang membuatmu gila? Mama, dia kalah judi dan harus menjual rumah untuk melunasi utang judiku. Aku tidak akan memberikannya padanya. Dia akan membunuhku. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Oke. Kalau begitu, panggillah. Kirim aku ke penjara lebih awal. Jadikan putrimu janda. Keponakanmu jadi yatim piatu. Berandal. Rumah ini bagus. Ini pasti bukan Sheng Huang nomor 1. Kulit. Yang ini harganya sekitar 100.000 rupiah. Mama, bagaimana kalau begini? Mama jual saja rumah ini, berikan uangnya padaku untuk melunasi utang judiku. Aku janji, Mama hanya perlu membantuku melunasi utang judi. Aku bersumpah tidak akan pernah menyentuh Hong Yu lagi. Rumah ini milik teman Paman Jiang. Jangan pernah memikirkan rumah ini. Kalau begitu, berikan aku 500.000 rupiah. Berikan aku 500.000 rupiah. Apa? Kakek pergi mencari Minghua dan mengungkapkan identitasku? Ya, tidak. Aku harus cepat sebelum orang tua itu membongkar rahasiaku. Kembali lebih awal. Ketua, ambil kesempatan ini untuk memberitahu Nyonya. Ada baiknya dia tahu identitas Anda. Minghua terlihat lemah. Tapi begitu dia yakin aku telah selingkuh, semuanya akan sulit. Siapkan mobilnya. Baik. 500.000 rupiah? Aku tidak punya setengah juta. Mama menikah dengan Paman Jiang. Berapa banyak hadiah yang dia berikan padamu? Ya, Mama. Bisakah hadiah pertunangan itu dijadikan jaminan? Berapa usiaku? Butuh hadiah? Mama, siapa yang tidak mau mahar saat menikah? Dan Mama berbudi luhur dan murah hati, tahu bagaimana merawat orang. Aku ingin dia 1 juta rupiah, tidak terlalu banyak. Mama, teleponlah. Li Shuai, sebaiknya kau lupakan saja ide ini. Aku tidak akan menelepon. Mama, Jangan bergerak. Telepon dia. Aku ingin 1 juta rupiah. Kalau tidak, aku akan membunuh putrimu. Berhenti. Bagaimana bisa kakek ada di sini? Sayang, nanti kakek ceritakan. Akan kakek lihat siapa yang berani melakukannya. Oh, kau. Orang yang bahkan tidak bisa berjalan. Orang tua yang rapi. Aku menyentuhnya, memangnya kenapa? Mama, Telepon dia. Aku ingin 1 juta rupiah. Mama, teleponlah. Kau mau uang atau masih mau putri? Tidak perlu menelepon. Biar kakek beri dia pelajaran. Kau bajingan. Kau bajingan. Beraninya kau menyentuh menantu perempuanku? Menantu perempuan. Kau menghalangi rencanaku, kan? Aku akan membunuhmu. Kau bajingan kecil. Kakek ingin tahu apakah kau berani melakukannya. Orang tua abadi. Tangkap dia. Tunggu saja, orang tua. Anak-anak tidak perlu takut. Jika dia berani datang lagi, kakek akan memukulnya dengan tongkat kakek. Pergi. Bawa masuk hadiahnya. Baik. Bagaimana ini? Tidak ada yang menyuruh kakek duduk. Silakan duduk. Kakek akan langsung saja. Xiaohang adalah putra kakek. Dan kau menantu perempuan kakek, tentu saja. Hadiah ini? Ini adalah hadiah sambutan kakek untukmu, tentang kakek untukmu.
Sebenarnya kau dan Xiaohang kencan buta. Kakek yang mengatur semuanya. Xiaohang, dia sangat menyukaimu. Tuan... Ayah! Hei, Ayah, kenapa ayah datang selarut ini? Xiaohang, dia tidak mengizinkan kakek datang menemuimu. Kenapa? Dia takut kakek akan memberitahumu. Sebenarnya identitas aslinya adalah Jiang. Ayah. Ayah sudah larut. Kau belum pulang. Aku tidak akan pergi. Aku belum selesai bicara. Ya, ayah. Kau baru saja bilang Xiaohang sebenarnya adalah milik Jiang. Ayah, jika kau memberitahu Minghua identitas asliku, aku sudah memberitahu Dr. Feng kau menyelinap keluar. Aduh. Aku lupa minum obatku. Jadi bagaimana menantu perempuan? Aku pulang duluan. Sampai jumpa lain hari. Aku akan mengantarmu. Mendengus anak muda. Ada saatnya kau tak bersedih dah. Gendi, kau misi. Bawa ketakutan pada tahun balik. Aku ingin melihat kapan kau bisa memberitahu identitas aslimu. Xiaohang, kau seharusnya membawaku menemui ayah lebih awal. Minghua, jika aku punya satu hal yang kusimpan darimu, apakah kau akan marah? Yah, itu tergantung apa. Yang berprinsip aku tidak akan pernah memaafkan. Apa yang kau sembunyikan dariku? Tidak. Suami, menurutmu cara itu akan berguna? Ibumu tidak tahu malu. Kita hanya perlu membuat drama ini lebih besar. Aku yakin dia akan mengalah. Benar. Ayo, tetangga. Kalian datang dan menilailah. Tetangga. Apa yang terjadi, lihat saja dan kau akan tahu. Sayang, kau tidak bisa meninggalkan kami. Aku sekarat, aku juga tidak mau. Suami. Hongyu, apa yang kau lakukan? Ibu kau tidak bisa hanya diam melihat seseorang sekarat, Bu. Ibu. Kau meninggalkan ayahku, kau kabur dengan orang lain. Kau akan mengambil rumah ayahku. Bukankah kau mencoba membunuh menantumu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Istri dan anak yang ditinggalkan. Dia juga menempati rumah suaminya. Ibu ini terlalu tidak tahu malu. Aku tidak... Ibu, menantu laki-lakimu sakit parah. Ayah bilang dia akan menjual rumah itu untuk biaya pengobatannya. Kumohon, Ibu. Kamu mengambil rumah ayahku, kembalikan padanya, oke? Kamu tidak tega melihat Meng Meng. Apakah dia tidak punya ayah? Tidak tahu malu, kamu akan dihukum cepat atau lambat. Hongyu, apa yang akan kamu lakukan? Ibu. Cari suamimu tukang listrik. Mengatakan ingin mahar 1 juta. Kami pergi sekarang. Anak itu pada abal kamatu datang lagi membuat masalah dengan menantu perempuan kuat. Pengunjung. Apa? Seseorang mengganggu istrimu. Putar balik. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu 1 juta. Suami. Istri. Lihatlah makhluk menyedihkan ini. Miskin, sangat miskin. Ibu,
Terakhir kali, Li Shuai dan aku pergi mencari kamu untuk menjelaskan. Kamu mencari seseorang untuk mengambil Li Shuai dipukuli setengah mati. Apakah kamu akan memukulku hari ini juga? Kami tat sagu hongyuk. Kali ini aku memanggil sepupuku memanggilnya kemari. Sepupuku itu manajer keamanan Jiang. Kamu tidak berani mencari seseorang untuk memukulku lagi kali ini. Manajer Lee meminta kami pergi dulu. Dia kemudian tiba. Pukul. Tidak ada rumah pukul sampai mati. Berhenti. Berhenti. Berani-beraninya kau menyentuh keluarga Jiangku? Pengunjung, kirim orang ini ke kantor polisi. Kau berani menyentuhku. Ku beritahu kau, sepupuku adalah manajer keamanan Jiang. Dasar orang tua bodoh. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergilah dari sini. Manajer, kemana cara berapa dan jadi? Ya, kau takut. Kalau takut, pergilah dari sini. Menampar. Dasar orang tua. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tunggu aku. Halo, kakak. Aku dipukul. Sekarang kau tahu kau takut, kan? Ku beritahu kau, sepupuku akan segera tiba. Kakek, tolong pergi. Anda tidak mampu menyinggung orang-orang Jiang. Ya. Ayah, tolong pergi. Jangan takut, saya ingin melihat manajer keamanan Jiang. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau bisa. Panggil Bobo Biam, baik aku Bobo Biam. Minta dia segera datang. Siapa yang memulai duluan? Sepupu tua itu masih berkeliaran. Dia memukulku. Lebih tua. Kau menyuruh seseorang memukuli kakakku. Kau adalah manajer keamanan Jiang. Benar. Takut? Aku akan takut. Dasar bajingan. Berlutut dan berikan aku kakakku bersujud, meminta maaf. Sepertinya kau belum mengenalku. Saya adalah manajer keamanan Jiang. Apakah saya masih perlu mengenalmu? Tidak mengenalku. Jelaskan posisimu di Jiang. Tidak cukup tinggi. Aku tidak peduli siapa kau. Berani memukul kakakku, aku akan membunuhmu. Berhenti. Tuan Guo, kenapa Anda di sini? Hal kecil ini, tolong datang sendiri. Mantan ketua, saya terlambat. Menakutimu. Ketua tua. Tuan Guo, aku dan dia. Berlutut dan meminta maaf. Aku? Maaf mantan ketua. Saya salah. Saya tidak mengenal Taishan yang sebenarnya. Kamu membiarkanku pergi. Mantan ketua? Aku bukan orang yang perlu kamu mintai maaf. Dia menantu perempuanku. Nyonya. Minta maaf. Nyonya, saya salah. Saya tidak mengenal Taishan. Sepupu, bagaimanapun, kamu adalah anggota keluarga Jiang. Manajer keamanan, bagaimana kamu membuat orang tua ini dan ibu mertuaku berlutut? Diam. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Apakah kamu melihatnya? Tidak cukup. Datang untuk membuat masalah berulang kali mencemarkan nama baik menantu perempuanku. Juga disalahpahami, kamu harus menjelaskannya kepadaku di depan umum hari ini. Katakan apa yang terjadi. Dan dia Li Shuai adalah orang yang keras kepala, menghabiskan semua hartanya karena berjudi. Sekarang aku memikirkan properti ibu mertuanya, memperbesar masalah, dan dia bekerja sama dengan suaminya yang penjudi. Mengancam ibumu sendiri, mencemarkan nama baik ibumu. Hong Yu. Begitulah yang terjadi. Putri dan menantu ini terlalu kejam. Sudah selesai. Minghua, ayo pulang. Panggil Dr. Chen, datang kemari. Tuan Guo. Kamu hampir membunuhku.
Jangan datang besok. Kamu dipecat. Tuan Guo. Li Shuai, aku telah disakiti olehmu. Jangan pukul suamiku. Membiarkanmu memukul suamiku. Bagus sekali, bagus sekali. Minghua, Aku akan memasak. duduklah. Apa yang dikatakan dokter? Ayah meminta dokter untuk memeriksaku. Dokter berkata, trauma kulit tidak mengganggu. Ini salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Luka. Ayah anakku menganggapku tidak berpendidikan, aku tidak diizinkan ikut campur dalam pendidikan anak sejak kecil. Memanjakan mereka. Tidak apa-apa, santai saja. Apakah kamu lapar? Aku akan memasak. Dilaporkan bahwa manajer Departemen Keamanan Grup Jiang kedua supervisor dipecat. Spekulasi industri akan dilaksanakan dalam 10 hari konferensi peluncuran produk baru Jiang atau perubahan. Bukankah ini sepupu Li Shuai? Kenapa dia dipecat? Dan Tuan Guo ini? Apa yang terjadi padanya? Mungkin mereka melakukan sesuatu yang salah. Ayo makan lagi. Ini terlalu kebetulan. Benar, ayahku meneleponku hari ini. Jadi aku memanggil Tuan Guo kemari. Tuan Guo masih memanggilku ayah sang ketua. Dan hadiah yang ayahku berikan padaku sebelumnya, semuanya terlalu mahal. Hanya liontinnya harganya 2 juta. Kamu seorang tukang listrik, beberapa ribu yuan sebulan ayahku tinggal di panti jompo yang begitu mahal. Dan kamu memberiku hadiah semahal itu. Xiao Hang, bagaimana perasaanku kamu dan ayah? Identitas yang tidak biasa. Itu ketua grup Jiang, dia adalah putra rekan seperjuangan ayah kita. Jadi Tuan Go itu akan memberi ayah kita muka. Bagaimana dengan hadiahnya? Harga itu palsu, tidak sepadan dengan uangnya. Minghua, kamu akan hadir besok rapat mobilisasi untuk pembongkaran rumah tua. Yume, rumah tua mana yang dibongkar? Rumah tua orang tuamu, pembongkaran tanda tangan. Kamu tidak tahu. Oh, aku ada urusan. Rumah tua orang tuaku di mana? Pinggiran barat. Meng Wei Guo ini, kenapa dia menandatangani untukku? Sekretaris Liu di pinggiran barat, apakah kita mengambil sebidang tanah? Ya, ketua kami yang mendapatkan tanah itu sebuah perusahaan di bawah naungan kami. Penanggung jawabnya adalah Chen Jiang. Oke, aku tahu. Meng Wei Guo, Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa aku? Ini bukan Meng Suka menggoda mantan istri. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena kamu buta. Mengusir Lau Meng. Kamu menemukan seorang tukang listrik miskin yang bergaji 3.000 yuan sebulan. Aku dan Lau Meng untuk bersama. Meng Wei Guo, keluar sebentar. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Kamu tidak boleh pergi. Lau Meng dan aku akan menikah bulan depan. Untuk apa kamu mencarinya? Pasti menyesal. Dia pasti sudah menikah lagi dengan Lau Meng. Aku di sini untuk menanyakan Meng Wei Guo. Kenapa kamu menandatangani untukku pembongkaran rumah tua? Bagaimana dengan perjanjian yang ditandatangani? Mau apa perjanjian? Oke. 3 hari lagi dengan suamimu yang menikah kedua kali, datanglah ke rapat mobilisasi pembongkaran. Aku ingin melihat bagaimana aku tidak sebaik itu tukang listrik miskin. Lau Meng, di mana mantan istrimu? Apakah dia sudah datang? Rapatan hari ini sangat penting. Tentang rumah tua itu. Apakah akhirnya akan dibongkar? Dia pasti akan datang. Saya dengar. Pernikahan kedua menikahi seorang tukang listrik. Biar saya katakan, beberapa orang memang jahat, meninggalkan Lau Meng seperti ini.
Dia tidak menginginkan pria yang punya uang dan waktu luang. Apa maksudmu, Laumeng? Tidak tahu cara menghormati dan mencintainya. Pasti bercerai. Lalu dia menikahi tukang listrik miskin. Menurutmu dia jalang? Song Minghua, di mana suami keduamu? Tidak ikut denganmu. Dia ada urusan mendesak. Benar-benar ada sesuatu. Atau dia terlalu malu untuk datang? Song Minghua, kau tahu kalau menyesal sekarang kan? Selama kau di depan semua orang berlutut untuk pakai kaos kaki dan sepatumu. Aku akan memaafkanmu. Laumeng. Diam, aku sedang memberinya pelajaran. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Kau harus berlutut dan melakukannya untukku. Oh, tetap kau masih berdiri di sana. Cepat. Kau sudah sadar? Meng Wei Guo kau, kebiasaan buruk merasa benar sendiri. Kapan bisa diubah? Mengapa kau pikir aku akan memintamu menikah lagi? Song Minghua benar-benar berani menyiramku. Kami sudah bercerai. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan menelepon polisi. Ada saja orang benar-benar tidak tahu malu. Aku ingin lihat apakah kamu masih mau menikahinya lagi. Aku salah. Ada orang hidupnya memang murahan. Hanya pantas menikah dengan tukang listrik rendahan. Kamu tidak berhak menghakimi suamiku. Berikan perjanjian itu padaku. Kenapa aku harus memberimu perjanjian itu? Kamu bukan istriku. Kecuali kamu menyuruh suami tukang listrikmu yang menikah lagi itu berlutut dan memohon padaku. Meng Wei Guo. Tolong jangan banyak bicara. Minghua, jangan ladeni mereka. Jangan hiraukan mereka. Sabar sebentar, orang-orang di sana akan segera tiba. Tapi perjanjian itu... Tidak apa-apa, tunggu saja pengembangnya. Nanti kita bicarakan lagi setelah orang-orang itu datang. Sekretaris Liu. Nyonya akan berada di hotel ini hari ini untuk rapat pembongkaran. Nanti juga akan hadir beberapa teman lama dan tetangganya. Aku ada urusan dan mungkin akan terlambat. Oh ya, tolong beritahu dapur. Minta mereka menyiapkan anggur dan makanan enak. Anggap saja ini sedikit perhatian dariku. Baik. Song Minghua, kau tidak tahu malu. Kau mengumumkan hari ini aku bertunangan dengan Liu Juan. Makanan ini aku yang traktir. Pelayan sajikan makanan. Song Minghua, aku ingin kamu sangat menyesalinya. Aku benci mempersiapkan sesuatu terlalu lama. Ini untuk memberi kejutan pada orang-orang. Setelah ini ikuti saja aku dan nikmati makanan lezat serta minuman mewah. Kenapa berat beberapa orang hanya mengikuti tukang listrik miskin dan menderita. Hidangan ini adalah spesialitas hotel kami. Anggur ini langsung dari Prancis, anggur merah yang dikirim via udara. Silakan dinikmati. Laumeng benar-benar orang kaya. Laumeng menyajikan begitu banyak hidangan. Kamu tidak akan merasa rugi, kan? Hanya beberapa hidangan. Hanya beberapa botol anggur. Bukan apa-apa. Song Minghua, gaji setahun suamimu yang menikah lagi itu tidak cukup untuk membeli sebotol anggur ini. Tidak seperti Meng Wei Guoku, aku rela memberikan apa saja untukmu. Meng Wei Guo sangat pelit. Bagaimana dia bisa mampu membeli anggur semahal ini? Bukan dari Meng Wei Guoku. Apakah ini keluargamu? Dibeli oleh tukang listrik miskin itu? Ya, aku yang membelinya. Sikap seperti itu. Tukang listrik macam apa itu? Seperti acara TV presiden dominan di dalam. Minghua, aku terlambat. Baiklah. Ini bukan Song Minghua suami kedua. Apakah kamu yakin dengan gajimu mampu membeli minuman dan makanan ini? Hanya sedikit perhatian. Kamu akan mati jika tidak pamer. Konsumsi hari ini jelas keluargaku yang membayarnya. Apa yang kamu pamerkan? Untuk Song Minghua hanya untuk pamer. Kuda tidak berarti kerja lagi dengan muka. Gajimu tidak cukup untuk sepiring makanan itu, berhentilah berpura-pura gemuk. Laumeng jauh lebih kaya darimu. Baiklah. Pelayan berikan tagihan kepada tuan ini. Mahal, Charlie. Sebotol anggur harganya 200.000, kamu memeras. Aku akan memberitahumu. Nona anggur kami, semua dari kilang anggur Prancis. Dikirim lewat udara. Harga jelas tertera, jika kamu mau, silakan. Siapa yang menyuruhmu menjadi wanita boros? Buka anggur. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu bilang kamu ingin mentraktirku, coba marahi aku lagi. Pelacur, kamu berani mendorongku, aku akan membunuhmu. Kamu berani memukulku, aku akan melawanmu. Bapak dan Ibu,
Di depan semua orang. Sebelum dibawa ke rumah sakit, mari kita selesaikan pesanan dulu. Aku yang akan melakukannya. Kamu bayar, kamu bahkan tidak akan sanggup membelinya kalau aku jual semuanya. Benar-benar sudah tanda tangan. Tagihan jutaan tanda tangani saja. Xiaohang, kami tidak punya uang sebanyak itu. Tidak masalah, pemilik hotel ini adalah temanku. Aku bisa bebaskan tagihannya. Baguslah. Harus cari kesempatan. Mengaku identitasku selalu membuat Minghua sangat khawatir. Aku benar-benar tidak tahan. Sebenarnya, semua orang tidak rela membongkar rumah tua Laomeng sudah tanda tangan dan setuju. Aku tidak akan setuju. Kita semua orang biasa melawan para pengembang ini. Semua orang kami menjunjung prinsip adil dan masuk akal. Ikuti penandatanganan dini strategi alokasi kamar awal. Jika kalian menonton, tidak masalah tanda tangani segera, tanda tangani lebih awal. Ya, kalian bisa menikmatinya sepuas hati. Makan malam hari ini. Pembongkaran rumah tua di sebelah rasio. Pembayaranmu 1/4. Rasio. Pembayaranmu 1/2. Kami tidak setuju. Aku tidak setuju saja. Pohon buah obat yang kutanam di gunung. Siapa yang bertanggung jawab? Itu, siapa yang bertanggung jawab? Bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa rasio pembayaran kita? Ditentukan oleh nilai pengembangan. Tidak ada yang tidak masuk akal. Adapun kalian, pohon buah obat herbal, kami juga sudah mengirim orang untuk memeriksa. Tidak sepadan dengan uangnya, jadi tidak ada lagi rasio kompensasi. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Song Minghua kan? Tanda tangan pertama keluargamu, apa yang kamu campur adukan di sini? Aku dan Meng Weguo sudah bercerai, tanda tangannya tidak sah. Kalian berdua sudah bercerai setengah bulan lalu. Perjanjian ini ditandatangani sebulan lalu. Kamu bilang dia sah, masih tidak sah. Meng Weguo, kamu tidak tahu malu. Adil kau terlalu baru. Apa yang bisa kamu terus lakukan padaku? Aku tidak hanya akan menandatangani untukmu. Kamu harus membawa orang tuamu pergi. Setengah dan biaya pembongkaran rumah leluhur? Tidak apa-apa, biarkan aku yang urus. Kami tidak tanda tangan. Permisi, apa katamu? Saya bilang kami tidak akan menandatangani. Tuan ini, kalau begitu saya perjelas. Pembongkaran ini Anda harus setuju meski tidak setuju. Siapa yang berani menolak pembongkaran, akan saya buat dia. Kalau tidak bisa dimakan, harus dibawa pulang. Macen kan? Anda berencana menggunakan cara kasar? Anda tidak takut perlawanan kami? Membuat masalah besar, membuat proyek ini tidak bisa dilanjutkan? Saya tidak melihatnya. Anda tahu ini bagaimana dengan kalian semua. Saya juga ingin mengikutinya, membuat masalah besar. Diam, jangan bikin masalah. Ya. Keluarga Chen. Di belakangnya ada keluarga Jiang. Kau mau mati? Mati saja sendiri. Jangan tarik kami. Masih Tuan Meng Nona Liu bijaksana. Tolong siapkan kertas dan pena agar semua orang menandatanganinya. Semuanya? Jika kalian tidak mau menandatangani, kalian bisa mengangkat tangan. Saya janji kalian akan baik-baik saja. Kami tidak setuju. Anda jaga keselamatan kami. Ini benar-benar lucu. Siapa ayahmu sekarang? Song Minghua, kau bilang kau mencari tukang listrik bau itu. Aku akan menyeretmu sampai mati. Setidaknya dia lebih baik darimu. Si kura-kura ini kuat. Bawa dia pergi. Chen Guang, saya sarankan kau sebelum memberikannya pada ayahmu Chen Jiang dulu, teleponlah. Tanyakan padanya siapa saya. Diam. Saya tadi tidak mengenali yang asli. Anda adalah Tuan Chen. Sepertinya dia ketua. Apa? Ini buruk. Ini kekacauan besar. Tuan Chen, saya pikir kita mungkin tidak tahu dia adalah ketuanya kalau begitu. Itu ide yang bagus. Maaf, barusan kami lancang. Kami ada yang ingin dibicarakan, ambil ini. Nona Song, betapa banyak kesalahan yang saya lakukan barusan. Hal ini sedikit perhatian semacam kami meminta maaf kepada Anda, mohon terima ini. Mengapa Tuan Chen tiba-tiba begitu sopan padanya? Kalau begitu tebaklah pasti melihat mereka. Ganas, tos ambil barang murah, tenang ke mereka dulu. Selama mereka menandatanganinya. Yang lain tenang tidak bisa membuat keributan. Ini disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah lama bermasalah. Itu awalnya diberikan bantu dirimu sendiri. Bantuan kecil bisa dibeli. Itulah yang bisa dia lakukan. Nona Song. Ini adalah perjalanan istimewa saya Liontin yang saya beli di Jiang's nomor 199 harus diterima. Perhiasan Jiang ini selalu diklasifikasikan berdasarkan nomor, semakin rendah nomornya.
Semakin mahal nilainya. Nomor ini adalah 099, artinya perhiasan Jiang Kalung. Nomor 99, pasaran ini bernilai ratusan ribu. Saya akan menentangnya jika saya tahu. Suan Chen, Anda benar-benar sangat menghargainya. Song Minghua telah bersama saya selama 30 tahun, membeli sepotong pakaian seharga 100 yuan, sangat bersemangat. Dia tidak pantas mendapatkannya. Meng Weiguo diamlah. Tidak masalah. Liontin ini di matamu mungkin harganya mahal, tapi bagi istriku bukan. Minghua liontin kalung yang ayahmu berikan padamu, lihatlah. Nomor 601. Apa? Nomor 001 ini perhiasan Jiang. Liontin pertama. Harga pasaran adalah beberapa juta, tak ternilai. Sejauh yang saya tahu, liontin dari perhiasan Jiang pasar dimulai dari 0 ke 05. Bagaimana mungkin dia punya liontin nomor 01, kecuali liontin ini milik Nyonya Jiang. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu ingin kami menandatangani? Tidak. Pergi. Dia tidak akan datang mengganggu kita lagi kan? Jangan khawatir, tidak akan proyek ini akan ditinjau. Sepenuhnya menghormati pendapat semua orang. Aduh, tukang listrik bau masih lari ke sini memberi perintah. Oh, aku tidak tahu. Kukira kamu benar-benar di mana Ketua Jiang? Meng Weiguo diam. Setidaknya orang itu masih Tuan Chen ketakutan. Tidak seperti beberapa orang. Hanya menandatangani tanpa memberitahu Minghua. Bertemu Tuan Chen seperti tikus melihat kucing. Bahkan tidak berani kentut. Maksudnya, Hanya berdasarkan keberaniannya aku mengaguminya dari lubuk hati. keluarga tua, Meng pemberani, dan berpengetahuan. Aku masih kasihan pada Minghua. Jauh lebih baik darimu. Kamu hanya memakan makananku? Dia membelot padaku. Uangnya dibayar oleh Jiang, bukan kamu. Untuk apa kamu berpura-pura? Xiao Hang, siapa kamu? Mengapa kamu mengatakan dua kalimat? Itu membuat Tuan Chen ketakutan. Aku akan memberitahu Minghua identitasku. Minghua, aku adalah. Apa itu? Sebenarnya, saya Jiang. Oke, saya tahu. Konferensi pers Minghua ada yang salah, saya akan segera ke sana. Sekretaris Liu antar Minghua pulang. Baik. Meng Weiguo mengalami kemunduran hari ini. Saya khawatir dia akan punya pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak pantas. Peluncuran produk baru tukang listrik juga melakukan ini. Tukang listrik juga dilengkapi dengan seorang sekretaris Liu. Apa identitas Xiao Hang? Ayah berhenti mencari. Duduklah. Besan meminta kita datang kali ini. Ada apa? Anda bisa pesan kaos yang akan melakukannya? Ini bukan milik Song Minghua suami dari pernikahan kedua. Saya dengar. Di rapat mobilisasi penggusuran beberapa hari lalu, dia membuatmu malu. Apakah Anda ingin membalas ini? Pikirkan orang tua ini, saya sangat malu. Menghasut penduduk desa dan tetangga saya, mereka semua memutuskan kontak dengan saya. Kadang-kadang saya mengikuti, seperti tikus menyeberang jalan, saya ingin kesempatan, saya harus membunuhnya. Sekarang adalah kesempatanmu. Kesempatan apa? Katakan padaku cepat. 1 minggu kemudian, grup Jiang peluncuran produk baru. Aku ingin kau cari cara untuk membuatnya muncul di konferensi pers. Lalu salahkan dia, menggoda istrimu yang sudah menikah, juga mengirim orang memukuli putrimu dan menantumu. Aku ingin dia hancur. Ini sepertinya yang paling biarkan dia menanggung sedikit aib itu tidak benar-benar berpengaruh. Peluncuran produk baru ketua grup Jiang juga akan berpartisipasi. Dia tidak berpura-pura. Ketua Jiang, kalau begitu aku akan membiarkannya. Dan Ketua Jiang berkonfrontasi. Aku kehilangannya proyek 1 miliar. Dia sudah mati. Sekretaris Liu apa identitas Xiao Hang? Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ketua. Bagaimana? Anda sekarang, apakah Anda ingin kami menandatangani? Minghua. Jika saya punya satu hal yang saya sembunyikan dari Anda, apakah Anda akan marah? Xiao Hang, apa identitasnya? Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Hang selalu pulang pagi dan kembali larut malam. Apa yang sedang dia sibukkan? Bagaimana dengan keluargamu? Apa yang sedang dia sibukkan? Katakan saja padaku.
Setelah operasi terakhir Anda, apakah Anda tidak beristirahat dengan baik? Anda masih membawa anggota keluarga Anda. Dokter, apakah situasinya tidak baik? Situasinya berarti tidak optimis, membutuhkan biaya medis yang tinggi. Mungkin jutaan. Cepat pulang. Suntikan apa? Suntik cepat. Ayo pergi. Lepasan dan berdiri. Xiao Hang dia juga takut terlibat kan? Setelah Xiao Hang selesai, saya meminta cerai dari Xiao Hang itu tidak akan menghambatnya. Ibu aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Lusa adalah konferensi peluncuran produk baru Jiang. Ayah Yao Yao ingin aku hadir sebagai perwakilan sementara. Aku sedikit gugup. Aku ingin kamu mengajak Paman Jiang bersamamu, beri aku semangat. Jangan khawatir, Ibu dan Paman Jiang pasti akan pergi. Ibu, ini undangannya. Kamu harus membawa surat undangan untuk berpartisipasi. Bagus, bagus, bagus. Ibu, Kamu adalah... Ibu masuk dan katakan. Ibu. Ibu, kami semua tahu kami salah. Kami tidak di sini hari ini. Apakah kamu sudah minta maaf? Ya, Ibu. Katakan padaku apa yang terjadi. Ibu, kamu tidak masih marah padaku kan? Aku sudah minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Oh, Ibu, Zijun ingin berpartisipasi peluncuran produk baru Jiang. Nanti kamu dan Paman Jiang harus pergi. Minghua, aku kembali. Xiao Hang, apakah kamu akan hadir peluncuran produk baru Jiang? Minghua, kamu tahu segalanya. Apa yang perlu diketahui? Ketahuilah bahwa aku adalah Jiang. Ini Zijun undangan untuk kita. Sebagai perwakilan Lin, akan berpartisipasi lusa peluncuran produk baru. Jiang mau ikut kami. Benar. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada yang ingin kukatakan adalah aku juga akan hadir. Peluncuran produk baru Jiang. Kalau begitu kita pergi bersama? Terlalu mewah, omong kosong. Ini konferensi pers Jiang. Ayah, mengapa kamu membawanya ke sini? Memalukan. Biarkan saja ibumu mencari pria, tidak aku mencari pasangan. Apa kau ini dia melihat itu? Jauh darinya. Banyak nama berpeluang mengantri dan bergegas, mereka ingin menikahiku. Baiklah. Ayah, adik, Kerabat dari pernikahan ibu mertua Yao Yao, semua ada di sini. Sepertinya semuanya sudah siap. Paman Lin, tenang saja. Aku hanya perlu sedikit bersikap genit ibuku. Dia akan langsung setuju bahwa tukang listrik malang itu datang untuk berpartisipasi. Jangan khawatir sayang. Aku pasti akan membuat Song Minghua bersama suami keduanya dipermalukan. Zijun berkata, dia akan membiarkan itu tukang listrik bernama Jiang naik panggung. Bagus sekali, buat saja masalahnya besar. Bagus. Aku juga memberinya hadiah besar yang sudah disiapkan. Kita tunggu saja. Sangat mengesankan. Sesuai keinginanmu. Minghua, aku ada urusan sebentar. Nanti aku akan mencarimu, oke? Kalau begitu cepat kembali ya. Nanti kita akan bersama. Masuklah dan cari Zijun. Ketua, semuanya tuh sudah siap. Nanti Anda akan muncul sebagai tamu misterius. Hadiah ulang tahun untuk istri. Lalu peluncuran produk baru akan dimulai. Semoga Minghua tahu identitas asliku.
Jangan salahkan aku sudah membohonginya begitu lama. Hei Song Minghua, mana suami keduamu? Kenapa aku tidak melihatnya? Lau Meng, kudengar peluncuran produk baru ini. Penjualan perhiasan Jiang edisi terbatas. Maukah kau membelikannya untukku? Baik, aku pasti akan membelikanmu yang paling mahal, yang paling unik. Melamarmu lagi. Dulu kau juga seperti ini melamar mantan istrimu. Dia tidak pantas. Song Minghua mendengarnya kan? Lau Meng bilang kau tidak pantas. Membosankan. Semuanya, peluncuran produk baru kita akan segera dimulai. Pada peluncuran produk baru kita, sebelum dimulai, pertama-tama, mari kita sambut tamu misterius kita untuk menyatakan cintanya kepada istrinya. Tolong. Selamat ulang tahun Minghua. Wow, Dream Heart, $50 juta. satu-satunya di dunia. Minghua. Sebenarnya aku sudah satu hal lagi menyembunyikan darimu. Sebenarnya aku adalah Dia merayu istriku. Ini pria di atas panggung. Dia mengkhianati istrinya. Berselingkuh. Masih bermesraan di sini. Tidak tahu malu. Ini sangat menarik. Peluncuran produk baru Jiang. Ini terlalu heboh. Meng Weiguo. Kamu tahu kamu bilang apa konsekuensi dari pernyataan ini? Hari ini adalah milik grup Jiang. Peluncuran produk baru. Ketua grup Jiang dan beberapa motor eksekutif senior Jiang akan artis ke Logisir. Hanya dia gabut. Seorang teknisi listrik kecil yang bau. Kamu berani menakutiku? Istriku menceraikanku. Aku akan menikahimu segera setelah itu. Kalian berdua siap bersatu lebih awal. Apa itu? Ayahku benar. Dialah yang menculik ibuku, menipu ibuku, dan memukuli suamiku. Hampir memukuli suamiku sampai mati. Aku punya surat keterangan dokter rumah sakit. Ada juga foto-foto suamiku dipukuli. Aku bisa membuktikan. Aku tidak berbohong sendiri. Lihat sendiri. Omong kosong. Minghua. Lihat mereka. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Dia juga berpura-pura menjadi ketua Jiang. Penipuan ke grup Jiang menyebabkan dampak yang sangat buruk. Semoga Jiang menghukumnya dengan berat. Identifikasi ketua, meniru ketua. Apakah Lin gila? Aku sudah lama tidak melihat sesuatu yang begitu bodoh. Aku berpura-pura menjadi ketua Jiang. Bukti apa yang kamu punya? Bukti saya adalah dia. Bukti saya, itu dia. Saya. Benar, itu dia. Tuan Jiang dari Departemen Pemasaran Jiang. Dia menginstruksikan pria di atas panggung. Meniru ketua Jiang. Penipuan. Saya menginstruksikan ketua. Meniru ketua. Tuan Jiang, ketua Jiang. Dia akan muncul sebentar lagi. Kamu menyangkalnya. Lebih baik mengakui apa yang kamu lakukan. Baiklah, saya salah. Dimengerti. Kamu berpura-pura menjadi ketua Jiang. Mau mati ya? Aku benar-benar lelah hidup. Baiklah. Ada lagi? Tuan Jiang, jangan ragu. Bicara cepat. Dia jelas bukan pamanku. Dia adalah... Saya adalah ketua grup Jiang. Jiang Shaohang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya seorang teknisi listrik? Sekarang, mereka bisa membuktikan identitasku. Adapun tuduhan lain yang kamu lontarkan padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Mereka semua keluarga Lin ingin bekerja sama dengan Jiang. Biarkan aku membujuk ibuku untuk menikahi si tua itu. Lalu, hanya untuk berhubungan dengan Tuan Jiang. Aku suka berjudi. Aku merindukan rumah mertuaku. Itulah mengapa dia menyewa seseorang untuk memukulku. Adapun, Minghua menceraikan mantan suaminya.
Biarkan aku bicara. Aku berusia 50 tahun. Menikah dengan Lau Meng selama 30 tahun. Sejak hari aku menikah, aku bukan Song Minghua. Aku menjadi seorang menantu, istri, ibu, gratis, pembersih, pengasuh, pembantu. Awalnya aku pikir suamiku mencari uang di luar. Aku mengurus yang tua dan yang muda di rumah. Ini untuk mendukung keluarga ini bersama-sama. Tapi aku salah. Di mata suami dan anak-anakku, aku adalah babysitter gratis. Sampah yang tidak berguna. Aku adalah parasit yang hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan suamiku. Baru saja dimulai. Aku berkata pada diriku sendiri, Song Minghua, Song Minghua. Kamu sudah seperti ini selama 30 tahun. Tahan saja sampai tua. Tapi ketika aku makan apel, ketika semua orang memarahiku sebagai tidak layak, aku benar-benar sadar. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku tidak ingin menjadi istri lagi. Ibu, pembersih dan pembantu gratis. Sisa hidupku. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Ibu, Meng Weiguo, aku tidak pernah menyesal menceraikanmu. Kamu bisa mencemarkan nama baikku. Tapi, kamu tidak boleh memfitnah Xiao Hang. Minghua, Ibu, Xiao Hang. Minghua, kamu sudah bangun. Tuan Jiang pasien sudah melewati masa kritis. Bagus. Ada apa denganku? Kamu terlalu emosional tiba-tiba pingsan. Aku sampai takut setengah mati, tapi tidak apa-apa. Kamu sudah dioperasi, sebentar lagi akan membaik. Bagaimana dengan biayanya? Berapapun biayanya, aku ingin kamu aman. Perjanjian ini, apa kamu mau memberiku penjelasan? Aku takut membebanimu. Minghua, sejak aku memutuskan menikahimu, aku memutuskan untuk memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku, kita sudah tidak muda lagi. Ada beberapa rasa sakit, lebih butuh dukungan satu sama lain. Bagaimana kamu bisa menahanku? Aku salah. Aku menyembunyikan identitasku, kamu berencana menceraikanku diam-diam. Anggap saja impas, ya? Kakek, Ayah. Minghua, kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Cepat, duduklah. ibu maaf aku sudah salah sebelumnya. Ibu, kami mengabaikanmu sebelumnya. Kamu bisa yakin, kami pasti akan berbakti di masa depan. Ayo. Menantu perempuan. Ini ginseng berusia sahabat. Sangat baik untuk pemulihan setelah operasi. Ini juga kartu akses villa. Ada juga kartu di dalamnya ada 50 juta di dalamnya. Ayah, Anda memberi terlalu banyak. Aku sayang menantu perempuanku sendiri, jangan banyak bicara. Ibu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakek, lihat dia.